Saudaraku, melanjutkan seri Raja-Raja, kita sampai kepada Raja Yotam. Dan kalau kita banyak bicara Israel Utara kemarin, sekarang kita akan kembali melirik ke Israel Selatan, dalam hal ini kerajaan Yehuda. Pelajaran dari Raja Yotam, setia kepada Tuhan di tengah kejatuhan moral. Saudaraku, kisah Raja Yotam terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 27. Di ayat 6 itu ditulis, Yotam menjadi kuat karena ia tetap setia di jalan yang ditunjukkan Tuhan Allahnya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kehidupan Yotam ini sangat menarik, saudaraku. Dia adalah raja yang ke-11 dari kerajaan Yehuda, dan dia adalah anak Raja Usia atau yang disebut juga Asaria. Yotam dikenal sebagai raja yang saleh, raja yang kuat di dalam pemerintahan. Dan dia tidak melakukan penyimpangan seperti layaknya banyak raja lainnya, saudara. Nah, saudaraku, Yotam ini memerintah dengan adil dan setia kepada Tuhan. Dia jadi salah satu raja Yehuda yang tercatat setia dan adil kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan maksudnya. Dia memerintah dengan adil dan setia kepada Tuhan. Yotam naik tahta setelah ayahnya, si Raja Usia, itu terkena kusta dan harus diasingkan. Saudara ingat ceritanya itu di 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-5. Dan Yotam tidak menyembah berhala seperti beberapa raja lainnya. Ia tetap setia kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Itu dicatat dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 3-4. Nah, saudaraku, meski demikian, rakyatnya tetap melakukan kejahatan. Jadi biasanya kan pemimpinannya yang jahat, lalu rakyatnya ikut jahat. Ini sekarang rakyatnya tetap jahat, pemimpinnya saleh. Jadi menarik ya, dalam kisah raja-raja itu, ada yang rajanya jahat, beberapa rakyatnya tetap saleh. Lalu ada yang rajanya jahat, seluruh rakyatnya jadi ikutan jahat. Atau paling tidak kebanyakan rakyatnya jadi ikutan jahat. Kemudian ada yang rakyatnya jahat, pemimpinnya saleh. Nah, inilah pada kasus Yotam, saudara. Jadi walaupun rakyatnya melakukan kejahatan, Yotam tidak sepenuhnya, maksudnya karena rakyatnya melakukan kejahatan, maka Yotam tidak dapat sepenuhnya mengubah bangsa itu, saudaraku. Karena bagaimanapun pertobatan akan kembali ke diri orang masing-masing, ya. Meskipun pemimpinnya saleh, tapi kalau rakyatnya memang bandel, ya dasar bandel gitu, saudaraku ya. Meskipun dikasih pemimpin yang saleh, yang soleha gitu ya, atau pemimpin yang takut akan Tuhan, tapi memang kalau rakyatnya dasar bandel, ya bandel, saudara. Nah, kemudian Yotam juga adalah raja yang berhasil dalam pembangunan militer. Yotam dikenal sebagai raja yang membangun dan memperkuat kerajaan Yehuda, saudaraku. Ia membangun pintu gerbang Bait Suci dan memperkuat tembok Yerusalem. Saudara tahu tembok Yerusalem itu sebuah hal yang penting di dalam perlindungan, saudaraku. Kemudian dia membangun juga pintu gerbang Bait Suci. Ia membangun kota-kota benteng dan menara untuk memperkuat pertahanan di Yehuda. Saudara bisa baca di 2 Tawarik 27 ayat 3-4. Jadi kisah raja-raja itu ada di Raja-Raja maupun di Tawarik, saudaraku ya. Kemudian ia juga menaklukkan Bani Amon yang kemudian membayar upeti besar kepada Yehuda selama beberapa tahun. Jadi dapat ibaratnya kalau bahasa kerennya sekarang dapat passive income nih. Dapat passive income ini Yehuda dari Bani Amon ya, yang kemudian membayar upeti besar kepada Yehuda karena ditaklukkan oleh Yehuda. Dalam 2 Tawarik 27 ayat 6 ditegaskan lagi bahwa Yotam menjadi kuat dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Dan akhir pemerintahannya pun berjalan mulus, saudaraku. Dia memerintah selama 16 tahun dengan damai tanpa ada catatan tentang pemberontakan atau kejatuhan moral dari si Yotam. Jadi dia tercatat raja yang saleh dari awal pemerintahannya sampai akhirnya. Karena biasanya ada yang saleh di awal, gagal di akhir, saudaraku. Nah, itu kisah raja-raja yang lain. Tapi Yotam ini dari awal sampai akhir dicatat dia tidak mengalami kejatuhan moral. Ia meninggal dan digantikan oleh anaknya Ahaz, ya. Ahaz yang dari Yehuda ini, karena ada Ahaz yang dari utara juga, saudaraku. Nah, Ahaz ini nantinya justru membawa Yehuda ke dalam penyembahan berhala dan krisis moral. Jadi ayah yang saleh juga meskipun berperan kuat, tapi bagaimanapun keputusan orang akan bergantung pada dirinya sendiri, saudaraku. Jadi walaupun ayahnya saleh, anaknya ternyata nggak saleh juga gitu. Jadi dari situ nanti kita akan belajar banyak hal, saudaraku. Jadi Yotam ini adalah raja yang saleh,
setia kepada Tuhan dan dia membawa kemajuan bagi Yehuda atau Israel Selatan. Ia membangun infrastruktur militer yang kuat dan membuat Yehuda jadi lebih stabil secara politik dan militer. Namun ia tidak dapat sepenuhnya mengubah rakyatnya. Mungkin itulah sedikit catatan yang ini, tapi itu masih bisa dimaklumi karena pertobatan itu masing-masing orang, saudara. Ya, jadi meskipun dia saleh, dia tidak dapat sepenuhnya mengubah rakyatnya yang masih terus melakukan dosa, saudara. Nah, jadi apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Raja Yotam ini? Sudah pasti dia adalah raja yang setia di tengah kejatuhan moral. Maka dalam hidup kita juga belajar dari kisah Raja Yotam, saudaraku. Kita harus belajar untuk setia di tengah kejatuhan moral di sekitar kita. Jadi banyak orang biasanya kalau hidup di lingkungan pemabuk, dia ikut-ikutan jadi pemabuk. Hidup di lingkungan yang jahat, dia ikut-ikutan jadi jahat. Nah, Yotam tidak seperti itu. Meskipun rakyatnya itu melakukan kejahatan kepada Tuhan, dia sebagai pemimpin dia tetap setia kepada Tuhan, saudara. Jadi kesetiaan kepada Tuhan itu personal. Perhatikan ini. Kesetiaan kepada Tuhan itu personal, bukan berkelompok, saudara. Berkelompok bersekutu kepada Tuhan itu penting. Tapi kesetiaan kepada Tuhan itu personal. Dan kita tidak bisa memaksa orang lain untuk dekat kepada Tuhan. Kita nggak bisa paksa, saudara. Yang bisa kita lakukan adalah mengajak mereka. Tapi sesungguhnya pertobatan sejati itu datang dari kehidupan pribadi mereka sendiri. Jadi meskipun lingkungan sekitar kita itu rusak, Alkitab membuktikan kita tetap bisa setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan itu personal. Jadi nggak ada alasan kita hidup di lingkungan yang rusak, maka saya jadi rusak, saudaraku. Memang lingkungan itu bisa mempengaruhi atau memberi pengaruh yang kuat dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, kesetiaan itu personal. Maka walaupun lingkungan di sekitar kita rusak, kita tetap bisa memilih untuk setia kepada Tuhan. Makanya untuk setia kepada Tuhan itu diperlukan kekuatan dari dalam. Dan itu hanya bisa diperoleh dengan firman Tuhan, saudara. Nah, kemudian Raja Yotam ini adalah raja yang fokus pada pembangunan, bukan pada popularitas. Nah, ini penting. Dalam hidup ini kita harus fokus pada pembangunan diri kita, pembangunan hidup kita, bukan pada popularitas. Makanya banyak sekarang pengkhotbah atau orang-orang yang populer tiba-tiba tanpa dia membangun dirinya dengan benar, saudaraku. Atau ada banyak orang-orang yang tiba-tiba jadi terkenal, jadi famous, saudara, karena video pendek di TikTok, di Instagram, di Facebook, atau di berbagai media sosial lainnya langsung jadi terkenal, saudara, gara-gara video-video pendek. Ya, jadi mencari popularitas, saudara, bukan pembangunan diri. Nah, banyak orang fokus sekarang kepada popularitas, bukan pada pembangunan diri. Nah, Yotam itu tidak seperti itu. Meskipun dia bisa saja mengambil keputusan populer, yaitu dengan ikut melakukan kejahatan seperti kebanyakan rakyatnya, dia tidak melakukannya. Dia tetap setia kepada Tuhan karena dia fokus pada pembangunan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hal ini dia membangun gerbang bait suci, memperkuat kota-kota Yehuda, dan dia juga tentunya membangun dirinya untuk terus takut akan Tuhan. Jadi apa pelajarannya, saudaraku? Jangan tunggu keadaan ideal untuk berkarya. Perhatikan, jangan tunggu keadaan ideal untuk berkarya. Lakukanlah yang benar meskipun itu bukanlah hal yang populer. Saya ulangi, lakukanlah hal yang benar meskipun itu bukanlah hal yang populer. Karena hidup ini bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk membangun diri kita di atas kebenaran. Saudara-saudaraku, dari Yotam juga kita belajar bahwa kesetiaan itu akan membawa kepada kekuatan. Karena hidupnya benar, Alkitab mencatat Tuhan menjadikan Yotam menjadi kuat. Di tengah dunia yang makin jahat ini, saudaraku, Yotam tidak ikut arus, tetapi dia tetap teguh untuk mengikuti Tuhan. Maka dari situ kita belajar bahwa kita nggak boleh ikut arus dunia ini. Ya, arus dunia ini begitu kencang, ingin menarik, ingin membawa kita hanyut di dalamnya. Tapi kita harus tetap berdiri teguh di tengah kejatuhan moral di dunia ini, saudara. Kesetiaan itu bukan hanya soal aturan agama, tetapi jalan menuju kepada keteguhan dan keberhasilan yang sejati. Saya ulangi, kesetiaan kepada Tuhan itu bukan sekedar soal aturan agama, tetapi soal keteguhan dan keberhasilan yang sejati, saudaraku. Itu adalah jalan untuk menuju kepada keberhasilan yang sejati.
Saudaraku, keteguhan itu lahir dari kesetiaan kepada Tuhan. Jangan kompromi hanya karena lingkungan di sekitar kita jahat dan kelihatannya enggak berubah. Kita tetap harus setia kepada Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang akan memberkati dan memberi kekuatan pada kita. Hidup benar itu tidak tergantung pada kondisi sekitar kita. Catat ini saudaraku ya. Hidup benar itu tidak tergantung pada kondisi sekitar kita. Sebab kesetiaan kepada Tuhan itu personal. Jangan berhenti berkarya hanya karena lingkungan di sekitar kita tidak ideal. Dan kemudian kesetiaan kepada Tuhan itu akan membawa kepada kita kekuatan untuk berdiri di tengah kejahatan moral di dunia. Mari kita renungkan, apakah kita sudah setia kepada Tuhan meskipun lingkungan kita tidak mendukung? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan meskipun lingkungan di sekitar kita tidak ideal? Apakah kita fokus membangun hal-hal yang benar atau hanya membangun popularitas atau hanya mencari pengakuan dari orang lain? Sungguh-sungguhkah kita membangun diri kita di atas kebenaran? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita untuk tetap setia kepadanya? Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, dan kiranya pelajaran dari Raja Yotam ini, tetap setia di tengah kejahatan moral, akan menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita satu dalam doa.